menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi wadah bagi peserta didik agar peserta didik lebih mengetahui sosok dari aulada dari Nabi Muhammad SAW serta bisa meneladani sifat-sifat yang ada pada beliau. Juga tak lupa kepada guru-guru saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya baik material maupun moral yang telah membimbing anak-anak didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk terselenggaranya acara mulai dari tampilan surat-surat juz ke-30 sampai penampilan dai cilik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ibu dan bapak semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Untuk itu mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak hormati, yang saya hormati, Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Sinakasi beserta para pengurus paguyuban di masing-masing kelas, masing-masing tingkatan yang saya hormati. Bapak, Ibu Guru, Dewan Pendidik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD Negeri 1 Sinakasi yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dalam keadaan cuaca yang sangat mendukung. Biasanya kalau tidak hujan pasti panas. Sekarang emel-emel. Alhamdulillah hujan itu panas itu. Alhamdulillah sehingga kita bisa melaksanakan acara ini di lapangan terbuka. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, hingga sampai kepada kita semua selaku umat yang insya Allah akan terus melaksanakan syariat ajaran beliau. Anak-anakku sekalian, sengaja Bapak mengadakan acara ini dalam rangka pendidikan agar kalian bisa tahu, bisa paham akan sifat-sifat Rasulullah yang patut kita tauladani. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh dai cilik kita, ya. Dai cilik kita sudah menyampaikan beberapa contoh akhlak Nabi Muhammad yang patut kita tauladani, yaitu diantaranya tadi naon? Disebut sendiri hormat kepada orang tua. Bagus. Jam. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dilaksanakan setelah beberapa tahun kebelakang tidak melaksanakannya. Mengingat berbagai kesibukan, berbagai kendala yang kita hadapi. Misalnya kita selama 2,5 tahun bahkan sampai 3 tahun ada dalam suasana pandemi COVID. Jadi kita tidak bisa berkumpul-kumpul. Ya, kita harus menjaga jarak. Nah, tahun ini kita melaksanakannya, mudah-mudahan menjadi kegiatan rutin bagi sekolah kita untuk melaksanakannya, ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya Bapak ingatkan kepada kalian semua bahwa di tembok kelas tingkatan kalian, kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan 5 itu terpampang target tahfiz Quran. Baik kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu target yang harus kamu selesaikan selama kamu duduk di kelas 1, selama kamu duduk di kelas 2, dan seterusnya.
Apabila target tersebut sudah tuntas, maka kamu bisa melanjut ke tingkat berikutnya. Tolong diperhatikan. Terutama untuk anak kelas 6. Terutama anak kelas 6. Dengarkan. Kamu adalah siswa yang memiliki target yang paling banyak. Ya, semua surat dalam juz yang ke-30 itu harus kamu hafal. Jadi panglobana kelas genep mah. Ya, dibanding ke kelas hiji. Kelas 1 cukup 6 surat. Kelas 2 12 surat. Kelas 3 18 surat dan seterusnya. Kelas 6 kamu harus hafal juz ke-30 semuanya. Ya. Itu targetnya, ya. Sehingga ketika kamu lulus dari SD Sindang Kasih, kamu sudah hafal 1 juz. Itu yang pertama. Yang kedua, hafalan juz yang ke-30 ini akan menjadi modal buat kamu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebab nanti ketika kamu akan melanjutkan ke SMP, ya ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Pertama, jalur zonasi. Ya, pacaket-caket ke SMP. Nu jauh ke SMP mah hese. Aya jalur prestasi, ku nilai rapor, ditambah kamu punya sertifikat kejuaraan. Yang ketiga, ya, adalah jalur tahfiz Quran. Ya, jalur tahfiz Quran. Jadi bagi kamu yang hafal 30 juz ke-30 minimal memiliki kesempatan untuk mengikuti atau masuk ke SMP melalui jalur tahfiz Quran. Dengan cara seperti itu diharapkan banyak siswa SD Sindang Kasih masuk ke SMP negeri sesuai yang kamu harapkan. Ya, kelas genap, berarti ke juz yang ke-30 itu target. Syukur-syukur ya kamu bisa menyelesaikannya sampai di kelas 5. Jadi lamun kelas 5 geus bisa menyelesaikan juz yang ke-30 itu hebat. Tinggal memperbaiki tajwidnya, tinggal memperbaiki mahrojnya gitu. Sehingga begitu beres lulus dari SD Sindang Kasih, kamu sudah hafal surat-surat juz ke-30. Nah, nanti diharapkan ketika kamu melaksanakan sholat ya di lingkungan masyarakat kamu di masjid berjamaah, jadi lamun dituduh jadi imam teh ulah hararese kudu daek jadi imam. Nah, sababna kamu sudah punya modal hafal surat gitu ya. Mohon. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang lebih penting dalam kegiatan ini adalah kalian bisa menauladani ya ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang materinya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Al Ustadz Bapak Sopan di Kalapanunggal ya, insya Allah ya. Silahkan nanti kamu simak, kamu resapi, kemudian kamu coba laksanakan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya gitu ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelas 3 ya, yang akan membacakan surah Atin dan surah Al-Insyirah. Tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa
dari kelas 6 akan membacakan surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi
Nurunisa dari kelas 3D. Silahkan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hazamat labi, engkau murtaza yang mazihami, ispalana ya khairal anami, ispalana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Salam rindu takkan pernah layu, salam sayang takkan pernah hilang, dan salam istimewa Hana persembahkan untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Agus Sukmana. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendidik berikut, staf tata usaha dan komite sekolah SDN 1 Sindang Kasih. Tak lupa seluruh siswa-siswi SDN 1 Sindang Kasih yang saya cintai dan dibanggakan. Apa kabar semuanya? Syukur, alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai di alam kubur. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita serukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf, saya berdiri di sini mau menyampaikan uraian singkat mengenai kajian Islam meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari ayat tersebut yakinlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, suri tauladan umat. Dari peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak hanya tahu kisah lahir Nabi Muhammad, tapi yang utama adalah mencontoh akhlak dan akidahnya. Contohnya seperti menghormati dan menyayangi. Sejak lahir kita sudah ditanamkan kasih sayang, dan sekarang hormat menghormati kita jalankan. Kita hormati guru dan orang tua, serta kita cintai sesama.
bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya selawat dan salam kemudian kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan juga kita selaku umatnya yang harapannya senantiasa kita dapat beristiqomah untuk menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan melalui Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga Bapak Ibu Guru serta ibu-ibu dari paguyuban dan juga anak-anakku yang berbahagia, ini patut kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita meyakini bahwa dengan bersyukur insya Allah akan memberikan atau akan menambah rezeki kita, milik kita. Allah menyampaikan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang kita lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, yakin tidak akan terhitung. La tuhsuha, mau kaetan orang saudara. Anak-anakku yang berbahagia, ayo mau pada kemana nih? Air dulu. Dalam rangka peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ambil intisarinya saja, karena kalau seluruh sirah nabawi atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikupas itu tidak akan sampai 1 jam 2 jam ya. Kita ambil intisarinya saja. Namun sebelumnya kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat bertemu pada peristiwa Isra dan Mi'raj di langit ke-7. Dan sering disebut sholawatnya itu adalah sholawat Jibril ya. Sudah ada yang bisa sholat Jibril? Ya. Jadi sholawat ini khusus diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad pada saat peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya begini bunyinya. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ringkasan yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dari seorang ibu yang bernama
yang bernama Aminah. Bapaknya Abdullah. Pada saat Kanjeng Nabi Muhammad masih dalam rahim 6 bulan ya, ayahanda Nabi Muhammad meninggal dunia. Berarti Nabi Muhammad yatim. Yatim itu apa? Tidak punya ayah. Tidak punya bapak. Seiring berjalannya waktu, Aminah ini dengan izin Allah melahirkan seorang Nabiullah, khataman Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari apa? Hari Senin. Jadi nama-nama hari itu sudah ada sejak zaman Rasul. Coba nama-nama hari itu apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Tidak ada Minggu, ada juga Ahad. Baik deh. Isnin, Pak. Bahasa Arabnya Isnin aja. Isnin. Kak. Terus Isnin salah satu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi tidak ada hari Minggu, karena Minggu adalah kumpulan dari 7 hari tadi. Ya, jadi tidak ada hari Minggu. Loh, kenapa di almanak ada Minggu? Itu ngambilnya dari Tahun kemarin. saudara kita yang berhaluan atau berpaham Kristen, dari Minggus, gitu, dari Minggu. Karena kita umat Islam, kita menyebutnya hari Ahad. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada hari tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, 12 Rabiul Awal. Orang Arab jawabnya Rabiul Ula. Sama ya, di Indonesia kan jadi Rabiul Awal. Itu adalah nama-nama Rabiul Awal, nama apa? Bulan apa? Hijriah. Bagi umat siapa? Islam. Bukan umat Islam, umat manusia. Sedunia. Ya, umat manusia, bukan hanya Islam saja sebenarnya. Karena nama-nama bulan itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu bulannya? Bulannya pertama Muharram, terus Sobar, terus Rabiul Awal. Sekarang bulan pas gini ayah bulan mulut. Kenapa ada muncul bulan mulut? Karena di Rabiul Awal lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi hari kelahiran. Makanya orang Indonesia lebih terkenalnya bulan mulut dibanding dengan Rabiul Awal. Terus Rabiul Sani. Kan tadi Rabiul Ula, Rabiul Sani. Kan di Indonesia terkenalnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Manggalah itu mah. Rabiul Sani. Terus Jumadil Ula di Indonesia kan Jumadil Awal. Terus Jumadil Sani. Orang Indonesia nyebutnya Jumadil Akhir. Terus Rajab apa Rojab? Rajab apa Rojab? Dalam bahasa Arab tidak ro dipatah itu tidak ra tapi ro gitu ya. Isra Mi'raj. Nggak ada Isra Mi'raj. Tapi di Indonesia kan Isra
Mi'raj. Kalau ro dikasih patah itu ro, tidak ada ra. Madrasah, madrasah, Madrasah. madrasah. Al-baiti madrasatul, rumah itu sekolah awal. Tadi Rojab, terus Saban. Kunaon cenah di Indonesia ya. Mas Rajab, Roah puasa kan gitu ya. Rojab, Saban gitu. Terus Ramadan. Ramadan. Terus Sawal. Terus Zulkaidah. nah, diurang mah kan Sawal Hafid Haji sebenarnya. Nah, yang benar gimana? Dzulqa'dah, Zulhijjah. Sawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Dzulhijjah. Ya, itu nama-nama bulan yang digunakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW tadi lahir 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Karena berbarengan dengan peristiwa Perang. Raja Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena ingin menguasai perdagangan di saat itu ya, dan dibuatkan sama seperti Ka'bah. Harapannya akan menjadi trading center nanti di daerah kerajaan siapa? Abraha. Tapi kan tidak berhasil ya. Tidak berhasil nggak? Kenapa? Abdul Muthalib itu merupakan tokoh orang Arab di sana ya. Nggak berani melawan pasukannya Abraha karena pasukannya juga pada saat itu menunggangi apa? Gajah dengan mendengar suaranya sudah gembir ya. Pada akhirnya apa? Orang-orang Arab geser ke daerah Busung, Pekampungan ya, dan itu diserahkan karena tidak mungkin berani melawan siapa? Abraha. Tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh pasukan yang khusus. Iya, namanya apa? Bukan seekor burung, namanya burung ababil. Nah, burung ababil itu mengambil bara api dari neraka dan dilempar kepada pasukan gajah itu, maka gajah-gajah tadi seperti daun yang dimakan. Tercantum dalam surat apa? Al. Siapa yang bisa? Abdul. Yo, berdiri. Atau sama-sama boleh. Abdul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian serangkaian acara telah dilaksanakan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah berkah dari Arab kota. Untuk apa? paguyuban orang tua dari tiap tingkatan kelas ya, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Ada yang
wasallam.